Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai insyaallah di surat An-Nur, surat ke-24 ayat ke-21. Kita akan kuatkan nanti di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 208, dan kita lengkapi insyaallah di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 168. Kalau waktunya masih cukup, kita akan tambahkan surat Al-Ahzab ayat ke-17 dan surat Ali Imran surat ketiga ayat 101. Apal, Pak? Oh, diulang nggih. Mengke diulang sekedhik-sekedhik insyaallah. Pertama surat An-Nur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton wa may yattabi' khutuwatis syaiton fa innahu ya'muru bil fakhsya'i wal munkar. Saya akan kupas sedikit terlebih dahulu dari yang huruf pertama. Ya dalam bahasa Arab itu adalah panggilan untuk memanggil yang jaraknya jauh, jaraknya menengah, atau jaraknya pendek. Bahasanya awake dhewe nggih, "Hoi," gitu nek ado. "He, rada cedak." He, cedak. Dalam bahasa Arab satu kalimat saja, ya. Seakan-akan karena sayangnya Allah kepada kita, Allah panggil semua orang beriman, baik mereka imannya yang jauh dalam arti sudah sangat tinggi,
Baik mereka imannya yang tengah-tengah, baik mereka yang imannya lemah. Yang sudah tinggi bukan hanya sekedar sholat 5 waktu dalam suasana berjamaah dikerjakan. Tapi bisa jadi sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya. Bukan hanya siam Ramadan yang dikerjakan, tapi siam Seninnya, Kamisnya, Ayyamul Bidnya 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Atau bahkan Daudnya yang imannya tengah-tengah. Ini hanya gambaran sekilas saya, bukan berarti mesti seperti ini. Dia bisa sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi untuk mengejar qobliyahnya keteteran, mengejar ba'diyahnya oke urusan. Karepe aku tak sholat sunah ning omah wae, begitu sampai di rumah ketemu anaknya lali. Pa, es krim pa. Begitu mikir duit, langsung tiung lali sholat sunahnya, masya Allah. Atau bahkan mereka yang jangankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kadang-kadang subuh masih subuhan. Nyambung subuhan. Subuh awan-awan. Karepe bengine pengajian Purnomo Sidi, masya Allah. Ustadz tekane telat, rada wengi muliye, tekan omah ujung lemburan apa, istirahat, bangun-bangun 5:30. Kata anaknya, masya Allah, bapak habis pengajian Purnomo Sidi, saiki rajin sholat duha. Pak yo pekewa mbek anake mosok arep ngapusi. Le aku ora sholat duha, tapi sholat subuh, jenenge subuhan. Subuh awan-awan. Astagfirullahaladzim. Kalau dipantunkan ada yang mengatakan subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya. Nah sholatnya kapan? Sholatnya nek pas Jumatan ambek pas dino Ahad. Astagfirullahaladzim. Tapi mereka yang masih punya iman dipanggil oleh Allah dengan panggilan sama. Ini bentuk sayangnya Allah kepada kita. Yang imannya tinggi, yang imannya tengah-tengah, bahkan yang imannya lemah. Selama masih punya iman dipanggil. Hei orang-orang yang beriman. Sebagai contoh dalam bahasa Arab yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam riwayat Imam Bukhari, itu kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim tinggal di daerah Syam pada saat itu, kalau hari ini ya sekitaran Palestina, Suriah, dan atau Lebanon dan sekitarnya. Menikah dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Yang bernama Sarah. Masya Allah. Terjadi pernikahan. Begitu selesai menikah, doa, Rabbi habli minas solihin. Surat Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Sebulan berdoa belum ada tanda-tanda istrinya hamil. Setahun berdoa belum ada tanda-tanda istrinya hamil. 5 tahun berdoa seperti itu belum ada tanda-tanda. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun belum ada tanda-tanda. Masya Allah. Yang berdoa seorang Nabi.
Bukan hanya sekedar nabi, bahkan dijuluki sebagai ulul azmi. Bukan hanya sekedar ulul azmi, bahkan julukannya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Itu berdoa kepada Allah nggak langsung dikabulkan. Kadang-kadang awake dhewe ndonga ping 5 rumangsane, ya Allah aku wis ndonga ping 5 kok ora kabul-kabul. Iki jenengan tenanan apa mboten? Astagfirullahaladzim. Sampai disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Qurtubi, artinya di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, nama tafsirnya. Beliau wafat tahun 671 Hijriah. Itu menyebutkan kurang lebih 60 sampai 70 tahun baru dikaruniai seorang anak. Itu pun Ibunda Sarah merasa sudah tua. Akhirnya menyarankan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Menikahlah dengan Ibunda Hajar. Dari Ibunda Hajar lahir seorang anak laki-laki namanya Ismail. Lahir Ismail tidak berapa lama, alhamdulillah Ibunda Sarah hamil di masa tua beliau. Lahir dari Ibunda Sarah seorang anak laki-laki namanya Ishak. Saya ambil kisahnya karena sekedar menerangkan kalimat iya tadi. Saya akan lebih tegaskan lagi. Suatu waktu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk pindah dari daerah Syam menuju ke kota, bukan kota ya, kalau hari ini mungkin kota. Pada saat itu namanya Makkah. Bahkan ada yang menyebut namanya Bakkah. Nama lain Makkah itu adalah Bakkah. Begitu sampai di Makkah, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada air. Di situ betul-betul gersang, sebuah lembah yang tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim membuat satu tenda. Begitu sudah terbuat tendanya, minuman ditaruh di dalam yang tersisa. Ini minuman untuk saya ini berarti. Leres nih. Motivasan kula buka bae mboten ngene kula. Sahih? Pak Wahid? Oh iya. Sembilan pahala dalam minum. 1, duduk. 2, bismillah. 3, alhamdulillah. 4, habis. 5, kalau mau diminum langsung habis 3 kali tegukan. Kalau direncanakan langsung habis. Keenam, halo. Keenam, kalau panas jangan ditiup. Ora neng teh ya aja dibayangno. Kalau panas jangan ditiup. Yang ketujuh, 3 kali, mohon maaf, tidak bernafas di atas minuman. Nanti saya terangkan. Yang ke-8, dilihat dulu sebelum minum. Yang ke-9, buanglah sampah pada tempatnya. Maksudnya 3 kali atau tidak bernafas di atas minuman itu contoh. Bismillah. Ketika kita mengeluarkan nafas atau mengambil nafas setelah minum itu, jangan pas di atas minuman, tapi kita geser minumannya atau kita balik. Minumannya tetap, tapi kita yang noleh. Nyambung ya? 9 pahala. Ada yang ke-10 kata jamaah protes di sebuah tempat. Apa yang ke-10? Dihadiahkan Ustaz. Sekarang mau saya hadiahkan. Oke, itu intermezzo sedikit. Minuman sudah ditaruh yang tersisa, makanan ditaruh. Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk meninggalkan Ibunda Hajar dan Ismail. Diperintahkannya pergi tanpa pamit. Jarene wong Jawa teng daerah kula dilimpekno. Teng mriki napa? Nggih sampe dilimpekne.
Ibunda Hajar sedang sibuk-sibuknya ngurusi Ismail, Ibrahim pergi. Sudah sekian saat, Ibunda Hajar sadar, loh kok suami saya ndak ada? Dia keluar dari tenda, loh kok sudah jalan jauh sekali? Tanda-tandanya meninggalkan saya, dikejar itu. Begitu kira-kira jarak suara sudah terdengar, dia panggil, ya Ibrahim. Nah ini panggilan maksud saya, ya Ibrahim. Panggilan jaraknya jauh. Aina tadhab atatrukuna biwadin alladzi laisa fihi insan wala syai'. Ibrahim, Anda mau kemana? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sebuah lembah yang tidak ada manusia, juga tidak ada apa-apa di dalamnya? Noleh yora, malah melakukannya rada dibanterno. Masya Allah. Lari lagi Bunda Hajar. Kira-kira jaraknya sudah lebih dekat. Panggil lagi, ya Ibrahim, aina tadhab atatrukuna biwadin alladzi laisa fihi insun wala syai'. Ibrahim, Anda mau kemana? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sebuah lembah yang tidak ada manusia kecuali kami dan tidak ada apa-apa di dalamnya? Noleh yora, dibanterno meneh melakukan. Kejar lebih dekat, jaraknya begitu dekat. Nabi, mohon maaf, Ibunda Hajar bertanya lagi, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kamu seperti ini, meninggalkan kami berdua di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa di dalamnya? Nabi Ibrahim akhirnya jawab. Jawabnya cuma satu kata, na'am. Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita tanpa buka mulut. Masya. Betapa iman Ibunda Hajar betul-betul di atas rata-ratanya manusia. Apa kalimat yang keluar daripada Ibunda Hajar? Loh kok penak men kowe lunga? Arep mateni aku alon-alon apa piye? Ndak. Tapi kalimatnya idzan la yudhayyuna Allah. Kalau begitu Ibrahim, silahkan lanjutkan perjalanan Anda. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Hidup berdua dengan Ismail, tidak ada minuman kecuali hanya sedikit, tidak ada makanan kecuali sedikit. Saya nggak akan lanjutkan kisah ini karena saya cuma lebih menerangkan kalimat ya adalah panggilan untuk jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat. Seakan-akan Allah ingin memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, kamu yang imannya kuat juga saya panggil, yang imannya tengah-tengah saya panggil, yang imannya lemah sekalipun juga tetap saya panggil orang beriman. Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang beriman. Iman yang lemah pun dipanggil sama oleh Allah. Setelahnya ada kabar penting. Apa kabarnya? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah engkau ikuti langkah-langkahnya setan. Saya akan garis bawahi kalimat khutuwat. Khutuwat itu bahasa Arab artinya langkah-langkah. Kata tunggalnya itu khutwatun. Satu langkah itu disebut dengan khutwah. Jarak terpendek untuk sampai kepada sebuah tempat dimulainya dengan langkah satu. Tek, itu satu langkah. Tapi begitu luar biasa mukjizat Al-Quran yang adalah kalamullah menerangkan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan pernah engkau ikuti langkah-langkahnya setan. Kata Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyebutkan
kalimat ini seakan-akan ngajari kita bahwa Allah memberitahu hamba-hambanya bahwa setan akan selalu menggoda manusia dan menggodanya itu secara telaten dan tekun. Seakan-akan kalau kita terjemahkan dengan bebas, terjemahan Al-Quran dalam surat ini adalah jangan pernah engkau ikuti langkah-langkahnya setan yang menggoda kamu dengan telaten dan tekun. Masya Allah. Kalau kita urutkan itu, setan menggoda itu ada 6 tahap. Tahap pertama kalau bisa orang itu digoda sampai murtad. Nyambung murtad ya? Keluar daripada Islam. Kalau gagal, setan akan turun level kedua agar melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Kalau bid'ah gagal, setan turun level yang ketiga agar supaya orang suka berbuat dosa-dosa besar. Kalau yang ketiga gagal, setan akan yang keempat agar orang itu suka berbuat dosa-dosa kecil. Kalau yang keempat ini gagal, setan akan masuk yang kelima. Apa yang kelima? Agar supaya orang itu sibuk pada perkara-perkara yang mubah. Disibukkan pada perkara-perkara yang mubah. Kalau itu juga gagal, setan akan menggoda dengan yang keenam. Apa itu? Orang akan dituntun untuk melakukan amalan-amalan yang kurang utama dengan meninggalkan amalan yang lebih utama. Ini yang terakhir ini keterangannya agak panjang. Oke, murtad gagal, bid'ah gagal, dosa besar gagal, dosa kecil gagal. Setan akan masuk yang kelima. Dosa bukan dosa, tapi sibuk pada perkara-perkara yang mubah. Disibukkan pada perkara-perkara mubah. Ya, guyon saya ini guyon saya. Astagfirullahaladzim. Disibukkan pada perkara yang mubah, contohnya itu baca koran 24 halaman. Nyambung ya 24 halaman? Koran apa yang dulu pernah saya baca 24 halaman? Jawa Pos, zaman itu ya. Dari titik yang paling pertama sampai paling terakhir diwaca kabeh. Masya Allah. Ini mubah. Tapi setan akan menggoda manusia agar tersibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Kenapa? Kalau orang sudah sibuk pada perkara-perkara yang mubah, diharapkan akan mudah keserempet pada perkara-perkara yang mengandung unsur dosa. Maca Quran ana gambare ngapunten, ana gambare napa niku? Berita selebritis ana gambare. Padang men yo. Nonton iku padang, bagi nonton bojone dadi ketok bures. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata setan, satu sudah berhasil. Yang kedua saya terangkan. Kalau setan itu menggoda secara telaten dan tekun, iya. Yang kedua bahkan setan akan menggoda manusia dan tidak akan pernah puas dalam menggoda walaupun seorang sudah terjun pada perbuatan dosa. Orang digoda melakukan perbuatan dosa. Apakah berhenti godaan setan? Tidak. Setan akan menggoda agar orang itu melakukan dosa kedua. Dosa kedua sudah dilaksanakan, setan akan goda lagi agar melakukan dosa yang ketiga. Goda lagi bin nglakoni dosa sing nomor 4 sampai nanti pada akhirnya harapannya setan kepada anak turun Adam itu kecanduan berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwanu fiddin, muslimin, muslimat, jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keterangan kepada kita agar supaya kita berhati-hati.
Kamu yang punya iman, jaga imanmu. Kenapa? Setan akan terus-menerus telaten menggoda kamu. Dan setan tidak akan pernah puas dengan dosa yang kamu lakukan. Agar supaya kamu dosa. Hidupmu dipenuhi dengan dosa. Bahkan seandainya kamu ada dalam suasana yang suasana itu menghasilkan pahala berlimpah, setan akan menggoda agar pahala itu berkurang, bahkan hilang, bahkan tumbuh dosa di dalam amalan-amalan yang berlimpah pahala tadi. Contoh, niki guyon contohipun. Bapak-bapak Rin, Masya Allah, pengajian, takdirnya, mbuh piye ceritane, ada jamaah berangkat pengajian, jari 10, 8 diantaranya isinya akik. Nyambung akik ya. Oh, zaman pernah viral Rien, akik, Masya Allah. Saya 3 hari yang lalu bertemu jamaah sedang sholat fardu 5 waktu. Saya temui 6 dari jarinya. Jentik, kelingking, tengah. Jentik, kelingking, tengah. Takdirnya gerkukar-kukur. Kata setan, lihatan itu. Akhirnya gremeng, pamer. 1, sudah mulai. Setan menggoda, sudah mulai atraksi, setan sudah bekerja. Sing belakangnya cocok, anjen wonge pameran. Sijine lagi nyambung, paling tukune ya utang. Seterusnya. Oh, kalau ibu-ibu, ya ini gerguyon loh nih, kayak rekamannya dihilangkan ini. Masya Allah, berangkat pengajian gelang 11 digawa kabeh. Sing sebelah tengen isine 7, sing kiwa isine 4. Terus padha nek pengajian ini modele gatel kabeh. Krincing. Aduh. Pegel aku saat ini ngomong apa to ya. Masya Allah. Sing sijine pamer. Sing orang keduanya nyenggol, palsu. Orang ketiga ya podo, paling utang. Sing nomor 4, ora utang yo asli. Aku malah ngerti tukune, tapi duwe tuyul. Astagfirullahaladzim. Begitu setan akan berusaha menghilangkan pahala kita. Seandainya pahala pengajian itu kita angkakan 100, nek iso entuke ger 80, nek ora 80 ya ger 20, nek ora 20 ger 40, nek ora ger 20, nek iso ger 10, 5, ger 1, nek iso malah min. Itu setan. Maka wala tattabi'u khutuwati setan. Wa may yattabi' khutuwati setan, siapapun orangnya, man yasmulu alal am, mencakup semuanya, siapapun dia. Ndak kenal dia kiai atau santri, ndak kenal dia dosen atau mahasiswa, ndak kenal dia seorang guru atau murid, ndak kenal dia pejabat atau rakyat, ndak kenal dia kulit putih atau kulit hitam, ndak kenal dia wanita atau laki-laki. Waman siapapun orangnya yattabi khutuwati syaitan, kok sampai mengikuti jerembabnya setan, jalan setan, langkah-langkahnya setan, pasti fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Setan itu akan memaksa orang untuk berbuat fahsya, berbuat keji, dan berbuat mungkar. Begitu mampir ning warung ndak ada salahnya ya. Pesen teh panas 1, pisang goreng 1, gorengan yang lainnya bakwan atau tempe 1, teh 1, gorengan 2. Berdua sama kawannya datang jam 8, jam 20.00, selesainya jam 22.15. Cerita ngalor ngidul, campuri godaan setan, langsung macam-macam ceritanya. Ujung-ujungnya
fahsya wal mungkar. Ceritane ya nang arah wedokan. Iki basa Jepara nih. Nah, asli kula Jepara, Pak. Ini tadi bahasa Jepara, mohon maaf. Yang dibicarakan mungkin astagfirullahaladzim, perempuan atau kejahatan atau apa. Padahal Allah ingatkan, ma salakakum fi saqar dalam surat Al-Mudatsir. Penduduk surga dengan penduduk neraka itu nanti oleh Allah dikasih kesempatan untuk berbincang. Penduduk surga menyempatkan bertanya kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar. Kalau bahasa terjemahan bebas kita, bro, ya apa jenengan kok bisa masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang yang menegakkan sholat. Alasannya ada, wahai repot, repotnya dadi pedagang, sholatnya digawe gampang, apa menanek lagi laris durung salat ngakune wis. Repote wong garap sawah salate sak wayah-wayah, apa menanek lagi tandur salate diundur-undur. Astagfirullahaladzim. Salat lo kadang-kadang kalah kali jagong. Undangan jam 6:30, jam 18.30. Kalau bayangno mantene terus wudune kapan? Jangankan mantene, sing jagong mas jam 6 siap-siap. Pemelih ibu-ibu itu masya Allah, wis gawa kudung kuning, klambi wis lengkap. Tanya, Pak, apa to Bu? Pantes durung Pak? Pantes jarene Pake. Kok ketake kurang pantes Pak? Copot ganti biru. Biru iki ditakoni meneh piye Pak? Cocok Pak. Cocok. Wis 20 menit kok ora barbar to yo. Ku jurung mantep ganti ungu. Begitu wis to ungu cocok rumangsa wis pede metu. Lewat motor lho spion jek diongkek. Masya Allah. Bu, sholat isanya kapan? Oh, jangan-jangan masjidnya ya melu tutup ini. Nah niki pun wayah isya kok mboten enten sing ngadang teng pundi? Jagong. Lah imame teng pundi? Jagong. Lah jamaah nggih jagong. Lah salate tutup rumiyin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Walam nakunu tu'imul miskin, kami juga tidak memperhatikan, tidak mau memberi makanan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami juga suka berbincang-bincang, ngobrol pada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang fahsya bersama dengan orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami juga mendustakan hari pembalasan hatta atanal yakin, sampai datang kematian kepada kami. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Betul-betul saya ingatkan di kesempatan yang berbahagia malam hari ini untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus serius. Musuh kita ini betul-betul nyata. Setan. Mereka serius menggoda manusia agar terjerumuskan kepada lubang-lubang dosa. Cuma kadang-kadang manusianya malah kurang perhatian. Wes ngerti nih dosa ditekad. Maka 208 dari surat Al-Baqarah, Allah kembali menegaskan dengan panggilan yang sama, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Dipanggil sama oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Ini perintah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Menyeluruh. Tapi Allah ingatkan, proses kamu untuk bisa kafah di dalam berislam, bisa sempurna di dalam berislam, Allah sudah ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tapi kamu jangan pernah ikuti langkah-langkahnya setan yang kita sampaikan di awal. Kalimat khutuwat itu menunjukkan setan akan telaten tekun menggoda kita. Setan tidak akan pernah puas dengan 1, 2 dosa yang dilakukan oleh anak turun Adam, tapi pengennya 2, 3, 4, 5 sampai kecanduan berbuat dosa. Bahkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa sampai menyebutkan, fa inna ba'dal fusaq, kata beliau, la yuwaqi'una bidzanbin min ghairi ladzatin yajiduha. Sampai nanti pada satu titik orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang fasik, itu betul-betul akan tetap melakukan dosa, sementara dia sudah tidak lagi bisa merasakan dalam tanda petik enaknya berbuat dosa. Ngapunten, ini mungkin bahasa saya tidak tepat. Banyak orang melakukan dosa karena merasa enak. Nyambung ya? Tapi nanti ada orang karena godaan setan tidak merasakan enaknya berbuat dosa, tapi tetap melakukan dosa. Contoh, ya mungkin ini khusus dewasa. Laki-laki berbuat zina. Ada keadaan di mana dia sudah tidak mampu lagi berbuat zina karena sakitlah, apa inilah, apa itulah. Tapi dia tetap akan melakukan itu, walaupun sudah tidak bisa merasakan dalam tanda petik enaknya zina. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita berproses untuk masuk Islam secara kafah, setan ini terus menggoda kita, telaten menggoda kita, tekun menggoda kita, agar kita ini gejeglang, terjerumus kepada kubang-kubang dosa dan maksiat. Mau berangkat pengajian, setan goda, di tengah jalan sudah ada godaannya, apa ini itu dan macam-macamnya. Bahkan ketika sudah di tempat pengajian pun kadang-kadang setan masih menggoda ini itu, yang pada titiknya bisa kehilangan pahala daripada taklimnya tadi. Proses untuk masuk Islam secara kafah diganggu oleh setan agar supaya orang itu gagal. Sementara kita paham, agar seorang itu bisa masuk Islam secara kafah, satu-satunya perkara yang menjadi perkara yang paling dekat. Mohon maaf kalau kalimat saya satu-satunya mungkin kurang tepat. Perkara yang paling dekat untuk menjadikan seseorang bisa melaksanakan Islam secara kafah adalah ilmu. Halo? Sehat Pak? Ini hawanya hening ini. Masya Allah. Agar supaya kita berislam secara kafah, maka pendukung utamanya itu adalah ilmu. Sementara iblis sudah punya azam. Kalimat itu direkam baik-baik, disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Apa kata beliau? Fa'lam anna awwala talbisi iblisin alan nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah bahwa strategi utama yang dilakukan oleh iblis dalam dalam menggoda manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu. Maka orang belajar itu godaannya paling besar. Sampai-sampai karena godaan itu sangat besar, ada seorang ulama, saya lupa namanya, tapi saya baca di dalam kitab judulnya Usulul Hadis Ulumuhu wa Mustalahuhu, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ijaz Al-Khatib. Itu ada ungkapan dari seorang ulama mengatakan,
idza tolal majlisu kana lisyaitoni fihi nasib. Apabila seorang itu bermajlis terlalu panjang, kadang-kadang setan memiliki kesempatan untuk menggoda lebih besar. Makanya pengajian itu umpama kita buat dari jam tadi 8:30 sampai jam 10, mesti setannya nggodane luwih lewoso. Digawe ngantuk, gawe cerita dhewe, tur ngremengi ustate. Kuat men ustate to yo. Kata setan nggodan, "Heeh, ustate kuat tenan." Sama kalau usahanya cuma datang sebentar ya podo digremengi. Diundang suwe-suwe, teko nyuk, pek mulai. Setan akan berusaha untuk bagaimana orang itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ini. Maka Allah tegaskan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ditambahi lagi, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian hai manusia, orang-orang yang beriman khususnya adalah musuh yang paling nyata. Tapi orang ketok. Oke, saya tambahkan. Secara umum pula Allah ingatkan manusia. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, umum Allah sebutkan. Kalau sudah berbicara manusia itu secara umum, siapapun manusianya. Allah perintahkan, makanlah apa-apa yang ada di dalam muka bumi ini yang halal juga thayyib. Mohon maaf, itu bahasa sederhana kita, itu ada unsur di dalamnya. Seandainya orang itu tidak beriman kepada Allah dalam arti kafir, itu perintah ini seakan-akan masuk. Kalau kamu makan itu harus yang halal dan baik. Karena apa? Itu akan memberi manfaat dan mudarat kepada dirimu sendiri. Karepmu, mohon maaf, ini kan sehat. Orang punya penyakit gula aman. Umpamanya begitu. Kalau teh manis itu halal apa haram? Halal. Tapi belum tentu baik untuk orang yang punya penyakit gula, diabetes. Makan asin, kadang-kadang yang suka asin itu enak. Tapi bagi mereka yang punya darah tinggi tidak dianjurkan makan asin. Kenapa? Tidak thayyib untuk dirinya. Ya sampai bahasa kalau mau balik cerita itu kadang-kadang dulu pengen apa-apa tapi ra kuat tuku. Saiki kuat tuku apa-apa tapi ora entuk. Jago ngambil bojone prasmanan, nara njupuk sate darah tinggi, ora usah. Njupuk es krim ora usah ya wis tuwa dadak es krim gula. Njupuk es buah aja ya, buahe sehat tapi ki banyune ora cocok. Ku malah watuk ning omah sing rekoso aku. Ya wis Bu, jipukno sakarepmu. Sego 2 sendok. 2 sendok. Kasih capcay gerkule tok. Gerkul sama apa gitu dikit. Itu pun kadang-kadang iki kule aja oke-oke asam urat. Mbek kerupuk. Itu kata pepatah orang edan. Pepatahnya orang edan. Iki jenenge wong sugih tapi rezekine kere. Itu saya pernah dengar ada orang gila ngomong gitu. Wah, wong sugih rezekine kere. Ya apa lah? Kuat tuku apa-apa tapi ora entuk apa-apa. Sampai pada nasibnya bahkan ketika mampu beli kendaraan bagus dengan AC tapi begitu masuk AC-nya diripno mabuk. Tapi begitu Mbak Kol berondol ning mburi cewocok. Ambek es teh jumbo bakwan lomboke gawedhe. Juat, wah mantep.
Tapi begitu makan yang aneh-aneh, langsung kumat penyakitnya. Dah. Itu namanya orang kaya tapi rezekinya. Itu bahasanya wong ngono loh ya. Sini ini nanti di delete Mas yang itu ya. Ini tidak ilmiah masalahnya, ini tidak ilmiah belas. Saya lanjutkan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan dan minumlah, bahasa kita. Makanlah kalian dari apa yang ada di muka bumi ini yang halal juga yang thayyib. Tapi Allah ingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkahnya setan. Apa-apa itu dikaitkan dengan setan. Begitu setan itu berusaha dengan sangat serius menggoda anak turun Adam. Dan Allah tegaskan lagi, innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Agar supaya kita betul-betul mampu bertahan dari setiap godaan setan ini, maka surat Al-Ahzab ayat 17 itu menjadi ayat lanjutannya. Kul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an au arada bikum rahmah. Katakanlah, siapakah yang mampu menjaga? Siapakah yang mampu menjaga dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengendaki setan masuk untuk menggoda kita? Dalam keadaan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, setan pun masuk menggoda kita. Ketika seorang mendapatkan jabatan, setan masuk menggoda. Mendapatkan keluarganya dengan sehat, baik dan menyenangkan, setan masuk di dalamnya. Atau seseorang diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sakit-sakitan, setan goda agar supaya dia nggak dapat pahala dari sakitnya. Terus menggoda. Maka permohonan perlindungan kepada Allah ini menjadi sesuatu yang harus kita senantiasa akrabkan dengan lisan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, hamba memohon perlindungan kepadamu. Dan ini adalah akidah lah ya. Memohon perlindungan kepada Allah itu akidah. Bahkan itu didahulukan ketika kita dalam suasana kepepet untuk melakukan sebuah perbuatan dosa. Contoh nyatanya adalah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah uji dengan ujian yang sangat berat. Masuk dalam satu ruangan, kemudian tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke dalam ruangan itu, pintunya dikunci, mohon maaf, sederhananya mengajak berbuat zina. Apa kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi Yusuf? Apakah menyombongkan diri atau menuduh yang buruk-buruk kepada wanita itu? Tidak. Tapi ucapan pertama kali yang keluar dari lisannya Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan akidah. Qala ma'adullah. Dia berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah. Orang akan susah selamat dari urusan seperti ini. Anak muda hadapi perempuan yang tidak ada siapa-siapa, pintu terkunci. Piye jar? Jarene wong kono cocok sempan. Naudzubillah min dzalik. Oh, Nabi Yusuf juga tidak mengatakan, "Hei dasar kau wanita jalang." Enggak juga. Atau mendoakan dulu, moga-moga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Itu susulannya, tapi bukan kalimat itu yang pertama keluar. Atau menyombongkan diri, "Hei wanita, kamu enggak tahu siapa saya? Saya adalah Yusuf, anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim. Saya itu keturunan Nabi." Juga tidak. Tapi yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Yusuf adalah ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan seperti ini. Setelah itu baru saya akan mungkin mendoakan wanita tadi agar mendapatkan hidayah, agar begini. Tapi pertama kali yang suasananya, kondisinya darurat seperti ini, perlindungan itu datang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin
rahimani wa rahimakumullah, karena setan menggoda kita begitu luar biasanya dalam keadaan apapun kita, maka kita segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan, senikmat-nikmatnya kita mendapatkan kenikmatan dunia, yo paling mentok yo kaya ngono. Dan waktunya tidak akan lama. Kalau kita mendapatkan musibah dengan musibah-musibah yang berat, ya terbayang beratnya, tapi juga akan berakhir. Semuanya akan berakhir dengan satu kalimat, yaitu kematian. Sak penak-penake wong urip bakal mati, sak rekoso-rekosone wong urip bakale yo mati. Maka Rasulullah ingatkan kita agar kita semangat, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Lebih daripada itu bonus. Tapi nek bonusnya kakean kadang-kadang sing ora kerasan anake. Bapake wis 90 tahun. Ora kuat apa-apa wis tele-tele ger bahasane wong Jawa moprok. Anake papat udur-uduran. Sing nomor 1, aku kesel ngurusi Pak sing golekno obat yo aku. Sing nomor 2, aku sing kerja golekno duwite. Sing nomor 3, warimi golek obate. Sing nomor 4, aku ngontani warisane radang-dang. Astagfirullah. Naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah min dzalik. Nanti kalau dilarikan ke situ ya pentingnya memiliki anak yang soleh. Nantinya pentingnya memiliki anak yang soleh. Tapi saya ingatkan di situ, Bapak Ibu hadirin hadirat, karena bahayanya godaan setan, maka kita harus memperbaiki akidah kita, memperbanyak amal soleh kita, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari segala tipu daya setan. Dan salah satu cara untuk membuat keselamatan pada diri kita adalah membekali hidup kita ini dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ilmu itulah yang akan menjaga kita. Demikian apa yang bisa kita sampaikan kesempatan malam hari ini, 1 jam kurang 7 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Kata-kata salah itu karena bodohnya saya, mohon untuk dimaafkan. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.